Jemaat Kristus yang berbahagia, Shalom. Mari kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis.
sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Tuhan kami. Amin. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Yakobus 4 ayat 8, demikian bunyinya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian hukum Tuhan untuk kita, dan marilah kita memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Ya Tuhan, Kaulah sumber rahmat, tiada terukur.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkati kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan atas keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel untuk minggu kita pada hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a, dan mari kita bacakan secara responsoria. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kita mulai dari ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mataku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian epistel buat kita pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan nota jemaat untuk kita pada minggu ini, Minggu Palmarum, tanggal 2 April 2023, dengan topik diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Nota jemaat yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Palmarum, artinya kesengsaraan Tuhan Yesus. Yang kedua, jemaat baru, mulai hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu A. Keluarga Alfaber Marbun, Sri Wahyuni Boru Sinaga beserta 3 orang anak perempuan. Alamat Jalan Bendi Raya Ujung nomor 4A Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, masuk pada Banjar Bendi Peninggaran. Datang dari GKPI Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Khusus Tebing Tinggi Kota Sumatera Utara. B. Keluarga NG Cintai Lady Betaria Sonata Burhuta Soit beserta 1 orang anak perempuan. Alamat Jalan Utama 2 Geria Utama Karya, nomor K20 Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Masuk pada Banjar Jurangmangu Pondok Aren. Datang dari GKE Gereja Kalimantan Evangelis, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan kedua jemaat ini telah diperkenalkan pada kebaktian kita tadi pagi. Yang ketiga, jemaat yang pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 2 April 2023, telah pindah dari Jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu A. Keluarga Jonathan Pesta MD Silain, Tuti Sari Parikta Boru Siahaan, beserta 1 orang anak perempuan, masuk pada Banjar Bendi Peninggaran, dengan nomor NPJ 1290, pindah ke GKI Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten. B. Keluarga Saud Suryando Simangunsong, Dien Sativa Boru Pasaribu, beserta 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Banjar Bendi Peninggaran NPJ 1889, pindah ke HKBP Singapura, Distrik 20 Kepulauan Riau. 4. Pembaptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 7.30 WIB akan diadakan pembaptisan kudus bagi para orang tua yang hendak membawa anak-anak mereka untuk dibaptis pada hari tersebut, agar datang mendaftarkan kepada majelis Banjar masing-masing dengan melampirkan fotokopi akte nikah, akte lahir anak. Acara persiapan baptisan kudus diadakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 18 WIB bertempat di konsistori gereja kita ini. Yang kelima, kebaktian Banjar. Pelaksanaan kebaktian Banjar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 diliburkan sehubungan dengan diadakannya kebaktian malam Pasion yang pertama. Yang keenam, kunjungan NHKBP Kebayoran Lama ke Panti Asuhan. Dalam rangka perayaan Paskah Remaja dan NHKBP Kebayoran Lama akan mengadakan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Perapatan, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dipimpin oleh Bapak Situa JH Sinaga AKMAP dengan Bapak Situa Insinyur SS Hutasoid MT. Untuk itu diberikan kesempatan bagi warga jemaat yang hendak ingin memberikan sumbangan berupa pakaian, sembako, peralatan mandi dan alat tulis maupun uang dapat ditransfer ke rekening Bendahara Naposo dengan nomor 45822528878 Bank BCA atas nama Lydia Forlana. Sebagai tambahan informasi, mulai hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 9 April 2023 akan disediakan foto booth di depan pintu gereja untuk menerima sumbangan dari jemaat. Dimohon kepada setiap jemaat dengan penuh kerelaan hati untuk mendukung kegiatan kunjungan kasih tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, persembahan tanda kasih kepada Majelis Pensiun. Pada hari ini Minggu tanggal 2 April 2023, pada kebaktian 7.30 WIB, pukul 10.30 WIB dan pukul 15.30 WIB, kita akan mengumpulkan persembahan kasih dalam amplop khusus yang berwarna putih
kepada Amang Situa Yos Osmar Marluhut Simanjuntak, melayani di Banjar Ciputat sekitarnya, dan Banjar Pondok Cabel Goso, yang genap berusia 65 tahun di tanggal 30 Maret 2023. Kedelapan, persembahan tanda kasih kepada Majelis Pensiun. Pada hari Minggu ini, tanggal 2 April 2023 pukul 7.30 WIB, 10.30 dan 15.30 WIB, kita akan mengumpulkan persembahan kasih dalam amplop khusus kepada Situa Yos Osmar Marluhut Simanjuntak. Yang kesembilan, kebaktian pasion yang pertama dan kedua, Jumat Agung, Buah-Buah Ijuk, Paskah 1 dan Paskah 2. 1. Ibadah malam pasion, pasion pertama, Selasa 4 April 2023 jam 19 WIB. Kor Paropuan, Lydia, Pemasmur, dan Immanuel. B. Pasion kedua, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 19 WIB. Kor Saroha, Ama, Marturia, dan Ciputat sekitarnya. Dan kedua, ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023 jam 7.30 WIB berbahasa Batak dan jam 15.30 WIB berbahasa Indonesia. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang ketiga, ibadah Buah-Buah Ijuk Minggu tanggal 9 April 2023 dimulai pada jam 04.30 WIB subuh. Keempat, ibadah Paskah Anak Sekolah Minggu tanggal 9 April 2023 jam 10.30 WIB bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2. 5. Ibadah Paskah pertama Minggu tanggal 9 April 2023 jam 7.30 WIB berbahasa Batak, jam 10.30 WIB bahasa Indonesia, dan jam 15.30 WIB berbahasa Indonesia. Yang keenam, ibadah Paskah kedua Senin tanggal 10 April 2023 jam 10 WIB diikuti oleh Kor Lansia dan Paropuan. Yang ke-10, ibadah Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu. Ibadah Jumat Agung gabungan Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 7.30 WIB bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2. Yang berkhotbah Amang Evangelis Insinyur Wilfried Manurung MM, liturgis Amang Situa TB Silitonga SE. B. Ibadah Paskah yang pertama Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 7 WIB dengan kegiatan mencari telur Paskah mulai kelas TK sampai dengan prasidi, ibadah pujian Paskah dan pembagian kado Paskah. Dihimbau kepada semua orang tua untuk menyuruh anaknya datang ke gereja menghadiri ibadah Paskah tersebut. Perparkiran kendaraan. Dihimbau pada seluruh warga jemaat yang membawa kendaraan datang ke gereja untuk memperhatikan perparkiran yang sudah disediakan oleh gereja agar tidak mengganggu warga sekitar. Adapun tempat perparkiran yang disediakan pada acara hari tersebut di halaman parkir Sekolah Al-Azhar 4 Kebayoran Lama dan halaman parkir Kecamatan Kebayoran Lama. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang ke-13, retret AMA Distrik 8 DKI. Panitia AMA Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan retret AMA pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 April 2023 bertempat di Villa Kinasi, Bogor. Untuk itu, Panitia Retret AMA Distrik 8 DKI Jakarta akan mengutus 2 orang utusan AMA dari Ketua, Sekretaris, atau dari Bendahara. Yang dapat dihubungi Amang Belumban Tobing dengan nomor HP 0812 9629 2917 dan Amang Kolonel Oluan Pardede di nomor 0812 7816 5465 dan Amang Nixon Sitorus dengan nomor HP 0821 3661 5454. Nomor 14, Kebangkitan Perempuan. Dalam rangka kebangkitan perempuan, maka Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan kerja bakti di lingkungan gereja kita pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 jam 10 WIB. Yang kedua, pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 akan dilakukan semat bunga pada ibadah jam 7.30, jam 10.30, dan pengurus Paropuan akan menyampaikan kata sambutan. Yang ketiga, akan dilakukan bazar untuk penggalian dana pada waktu yang akan ditentukan. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Warta jemaat yang belum kita bacakan dapat kita baca di stand silang kita yang ada masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini, yang akan kita terima dan kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Minggu hari ini disebut Minggu Palmarum, di mana kita sudah menjalani minggu-minggu Pasion, di mana kita mengingat setiap penderitaan Tuhan Yesus sebelum Jumat Agung, hari Jumat depan, dan hari Minggu ini sekarang adalah Minggu Palmarum. Firman Tuhan, nats khotbah kita tertulis dalam kitab Markus pasal 11 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita sama-sama mengikutinya. Demikian tertulis firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosanna di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan
ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Apa yang diharapkan, dicita-citakan, diidam-idamkan, ternyata tidak tercapai seperti yang diharapkan. Akan ada kekecewaan. Ibarat seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus ke kota Yerusalem, di mana umat, masyarakat Yerusalem yang sudah mendengar kabar berita tentang Tuhan Yesus, ajaran-ajarannya yang luar biasa, apa yang dia perbuat dengan tanda-tanda mukjizat yang luar biasa, sehingga pada saat kota Yerusalem harus mengadakan salah satu ritus keagamaan yang sudah dibiasakan dan harus dilaksanakan, terutama untuk membersihkan bait Allah dari segala penjuru, datang hadir di kota Yerusalem, di bait Allah, dan juga sekaligus membawa apa yang bisa diberikan, dipersembahkan dalam bentuk persembahan ke bait Allah. Dan itulah yang terjadi di bait Allah, bait suci. Terjadi jual beli barang, dan pada saat itulah Tuhan Yesus marah, mengobrak-abrik semuanya karena bait Allah sudah dikotori. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan datangnya dan memasuki kota Yerusalem, seluruh masyarakat menantikan itu, sehingga mulai dari anak-anak hingga orang tua, dengan arahkan kehadiran Tuhan Yesus dari pintu gerbang menuju kota Yerusalem, semua masyarakat di pinggir jalan mengeluh-elukan, dan mereka mengambil ranting yang daunnya hijau dan disebutkan daun palm. Itulah alat mereka mengeluh-elukan, dan itulah nats kita apa yang mereka katakan. Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna itu punya arti, selamatkanlah kami, lepaskanlah kami. Dan itu yang mereka suarakan, Hosanna. Dalam nats kita ini
Di ayat 10 dikatakan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Apa yang mereka pikirkan tidak sesuai dengan apa misi dari Tuhan Yesus. Yang mereka pikirkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Daud. Mereka mendengar dulunya bahwa kerajaan Daud itu luar biasa memimpin bangsa Israel. Sekarang hadir Yesus Kristus untuk memimpin dalam bentuk kerajaan yang hal duniawi. Buat umat Israel pada saat itu sudah datang keturunan Daud. Sudah ada raja kita. Mereka berpikir hanya dalam bentuk kerajaan yang duniawi. Sehingga mereka mengatakan, Hosanna. Ini bangsa kita kan luar biasa. Ibarat istilah sekarang bangsa superpower. Itu harapannya. Tetapi misi Tuhan Yesus adalah misi pendamaian, di mana Dia akan mendamaikan Allah dengan manusia. Dia akan mendirikan yang namanya kerajaan damai di dunia ini dan milik semua orang. Bukan milik hanya satu bangsa seperti pemahaman mereka. Sehingga kita katakan tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak tercapai apa yang dicita-citakan, diidam-idamkan, diharapkan, akan muncul kekecewaan. Kita katakan kita sekarang ini mengenang penderitaan Tuhan Yesus Minggu Pasion, di mana Dia menderita. Tetapi apa yang masyarakat lakukan pada saat ini? Pertama, Tuhan Yesus masuk dielu-elukan, Hosanna. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan di sanalah Dia menghadapi berbagai hal, persoalan dan penderitaan. Masyarakat semakin terbuka matanya. Ternyata dilihat, oh ini lain. Bukan seperti yang kita harapkan. Bukan kerajaan yang seperti kita idam-idamkan. Ah, ini enggak benar. Yang dulunya Hosanna, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna. Tetapi pada akhirnya salibkan. Salibkan Dia. Yang diharapkan untuk melepaskan, menyelamatkan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya terbalik. Yang akhirnya salibkan Dia. Kalau kita pakai dalam bahasa Batak, sekiranya datang Tuhan Yesus, kita elu-elukan, horas, horas. Dengan kegembiraan. Lewat yang kita hormati, Presiden Bapak Jokowi. Kalau ke Bonapasugi kita, mulai dari anak-anak sampai orang tua di pinggir jalan, apa yang dikatakan? Horas, horas, horas. Kita bangga kalau seorang pejabat hadir di kampung kita. Itu kita syukuri. Dan banyak harapan-harapan
sudah datang kepala negara kita ke kampung kita. Ini kampung kita akan semakin berkembang, pembangunan dan lain sebagainya. Dan itu berjalan. Dan kita bersuka cita, mensyukuri, bergembira. Tapi coba kalau tidak ada perubahan. Percuma Doro. Kekecewaan. Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Itulah Minggu Palmarum kita. Minggu Palm pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat beberapa hal dari nats ini yang akan kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Yang pertama, sebelum memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus menyuruh muridnya ke kampung yang dekat, yang dia tentukan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tiba di kampung itu, di pinggir jalan, kamu akan melihat seekor keledai yang tertambat di pinggir jalan. Lepaskan dan bawa ke sini. Dan bahkan dikatakan Tuhan Yesus, kalau ada yang bertanya, itu untuk apa? Maka jawabmu adalah, ini untuk keperluan Tuhan. Nantinya akan dikembalikan. Ini yang menjadi kata kunci. Dalam hal yang pertama ini adalah soal ketaatan, loyalitas. Ketaatan dari murid disuruh diperintah Tuhan supaya pergi, supaya berangkat. Dan hal yang luar biasa, pemilik keledai melihat waktu murid melepaskan tambatan dari keledai ini, bertanya, loh itu kok dilepas, untuk apa? Ini untuk keperluan Tuhan. Pemilik keledai itu sudah mendengar kabar berita tentang Tuhan Yesus. Ajarannya yang luar biasa dan tanda mukjizat yang luar biasa. Sehingga pemilik keledai itu memberikan. Tetapi ada kalimat yang terakhir, pesan yang disampaikan kepada pemilik keledai itu. Nanti akan dikembalikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Umat yang percaya itu adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Siapa umat yang percaya? Yang pasti kita semuanya. Kita umat yang percaya kepada Yesus, berarti kita juga para murid Tuhan Yesus. Yang punya tanggung jawab untuk meneruskan, memberitakan kabar sukacita. Untuk meneruskan, mengabarkan tentang Injil. Seperti murid tadi diperintahkan oleh Yesus, mereka berangkat. Kita bisa saja mengatakan hal yang manusiawi, masuk akal. Kalau muridnya banyak bertanya kepada perintah Tuhan Yesus. Itu nanti guru kira-kira di mana letak
keledai itu. Berapa jauh dari sini? Apa bisa kita pakai Sherlock, guru? Mungkin dia katakan gitu ya, untuk dapat tempatnya. Alamatnya di mana? Bagaimana nanti kalau ada pemiliknya atau orang-orang yang melarang? Apa kami jawab? Apa kami harus tinggalkan? Kami balik dengan tangan hampa? Tidak ada dialog percakapan seperti itu. Tetapi ketaatan karena apa? Karena murid taat atas perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak hanya menyuruh, tetapi Tuhan pasti akan melindungi. Tuhan pasti akan menyertai. Itu artinya Tuhan akan membekali. Tuhan memang tidak pernah hanya menyuruh yang Dia suruh. Kalau Tuhan menyuruh, ada ketaatan, akan selalu terjadi hal yang luar biasa, hal yang mukjizat. Yang pertama, tidak akan berkekurangan. Tidak akan berkekurangan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan membekalinya. Tetapi kalau penuh dengan pertimbangan, sebentar dulu guru ya, saya permisi dulu kepada orang tua saya. Sebentar dulu guru ya, ada yang perlu saya selesaikan. Baru saya turut patuh terhadap apa yang guru perintahkan. Murid tidak mengatakan seperti itu. Tetapi berangkat, jalankan. Itulah ketaatan dan loyalitas. Memang benar. Konsekuensi mengikut Tuhan Yesus dan turut terhadap apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Situasinya lebih banyak tidak mengenakan secara duniawi. Karena apa? Orang yang mengikut Tuhan Yesus, orang yang menjalankan misi yang diperintahkan Tuhan Yesus, dikatakan mengikut Tuhan Yesus harus sanggup memikul salib. Bukan menenteng salib. Tidak dikatakan pegang salib, tetapi memikul salib. Harus di pundak. Itu tidak ringan, itu berat. Memberitakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran sebagai bagian dari firman Tuhan, itu bukan pekerjaan yang gampang. Sebab orang yang menyatakan kebenaran saja, dia bisa saja dicemooh temannya. Yang satu menasihati temannya. Temannya bisa saja mengatakan, ulu-ulu, bahira sopa situ-situ ahodoh, pepadi-padita hoko katanya. Pendeta saja tidak sanggup, tidak berani ngomong sama saya seperti itu katanya pula. Terjadi penolakan. Terjadi penolakan. Dan itu bisa mengecewakan dan bahkan menyakitkan. Tetapi Tuhan Yesus sekaligus ingin membekali terhadap orang yang taat. Loyalitas yang dijalankan. Jangan terlalu gampang untuk kecewa. Yang mengikut Yesus tidak bisa manusia yang cengeng. Mengikut Yesus tidak bisa manusia yang pengecut. Tetapi ketaatan itu secara penuh harus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Untuk zaman yang maju sekarang ini, kita terpanggil untuk turut serta memberitakan firman Tuhan. Itu bukan hanya pekerjaan pendeta Amang Inang. Itu bukan hanya pekerjaan
Parhalado Sintua, bukan hanya pekerjaan pelayanan dari guru huria, Bible Pro, Diakones, tetapi kita dikatakan adalah teman sekerja dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan memerlukannya. Artinya, belajar mempersembahkan milik untuk pelayanan Tuhan. Sama seperti pemilik keledai tadi, setelah para murid mengatakan diperlukan untuk Tuhan. Akhirnya dia membiarkan, dia memberikan, dia mempersembahkan. Sehingga dalam hal ini kita diarahkan untuk belajar mempersembahkan milik untuk pelayanan Tuhan. Dan persembahan itu adalah harus yang terbaik dan yang terbesar. Mungkin ada milik kita dan itu yang terbaik, yang paling kita sayangi. Tetapi bagaimana pada saat Tuhan mengatakan persembahkan itu? Mau apa tidak? Abraham yang sudah begitu lama menantikan seorang anak, dan Tuhan menunjukkan mujizatnya yang tidak patut lagi dari sudut umurnya, tapi Tuhan mengaruniakan anak Ishak. Tetapi apa kata Allah? Abraham, anakmu yang satu itu persembahkan. Tapu niati-atena. Abraham mau. Pada saat Abraham mau mempersembahkan, Allah bersuara, stop, jangan. Karena apa? Karena Allah tahu kesungguhan imannya atas perintah Allah. Demikian juga pemilik keledai itu, dia memberikan, dia mempersembahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sudah kita persembahkan, ini bukan semata-mata hanya nilai materi, amang-inang, bukan. Ada ungkapan mengatakan seperti ini tentang kita manusia di dunia ini. Jangan persoalkan bagaimana meninggalmu nantinya, bagaimana matimu nantinya katanya. Tetapi persoalkanlah bagaimana kamu hidup. Jangan persoalkan apa yang kamu terima, tetapi persoalkanlah apa yang sudah kau beri. Jangan persoalkan apa jabatan dan pangkatmu, tetapi persoalkanlah, pergumulkanlah apa yang sudah kau lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau bukan seperti itu, sia-sia jabatan dan pangkat kita, sia-sia pekerjaan kita. Persembahan ini dari kita semuanya, jemaat Tuhan, bukan persembahan ya isi amplop masukkan, tidak. Kita mungkin punya bakat, kita punya skill. Apa yang bisa kita perbuat untuk gereja? Makanya dikatakan dalam HKBP ada tahbisan, ada parhalado non tahbisan, ada parhalado tahbisan. Jadi inang, mana inang Esther tadi? Iya, inang Esther juga yang bawakan Korlidia. Parhalado non tahbisan.
Perhala nun tabisan. Organis juga. Song leader. Perhala nun tabisan. Petugas live streaming kita. Perhala nun tabisan. Dan mungkin banyak lagi. Apa yang bisa? Yang terbaik dari bakat-bakat tertentu, skill tertentu. Dan itu kita nyatakan berkat Tuhan. Apa yang akan saya perbuat dalam pelayanan kepada Tuhan di tengah gereja. Tetapi ada juga manginang yang kita pikirkan dalam bentuk fisik, materi. Kita mau membangun rumah dinas pendeta. Dan tahun ini harus kita jalankan. Kalau kita lihat di Warta Jemaat itu uang pembangunan 1 M lebih amanginang. Tetapi yang kita perlukan kurang lebih 3 M. Dan gereja kita sudah menentukan ini sebagai contoh. Gugu tok pembangunan katanya 50.000 per bulan. 50.000. Apalagi untuk kita amang Tuhan kamanami kaum bapak akahorong di bawah 50.000 per bulan. Itu per bulan. Kita lah dulu kebutuhan kita pakai dalam 1 bulan berapa? Tetapi 50.000. Tapi kalau setelah didata kurang lebih yang sudah memberikan 50% masih. Ini juga bentuk persembahan kita. Jadi kalaupun ini saya kaitkan dalam khotbah ini bukan berarti GBHP ngodok, bukan. Sebab persembahan itu bukan hanya dalam bentuk materi. Yang utama tadi apa yang bisa kita perbuat. Dan untuk Tuhan yang terbaik dan yang terbesar itu yang kita katakan. Ya mungkin untuk memberikan gugut kewajiban itu 50.000 per bulan untuk gereja. Begitu sulit. Mungkin ya. Tetapi kalau untuk yang lainnya bisa. Padahal apa yang bisa kita perbuat yang terbaik dan yang terbesar untuk Tuhan. Ini juga sudah ada keluhan. Ini juga bagian pelayanan. Amanginang silakan saya perhatikan info di sini nyala, di sana enggak nyala. Udah ya uang kita mulai menipis sama pendeta kata para tahun sama Sintua semua. Ya mungkin ada yang mau mempersembahkan, wah ini info ke sebelah sana udah rusak. Mana tahu besok terus ada yang nyumbangkannya Manginang, amin ya. Iya. Dan mungkin banyak lagi. Seperti kemarin, panitia tahun profesionalisme dan juga bersama dengan Perhalado, beberapa jemaat mengadakan gotong royong pembersihan di komplek gereja ini. Dan juga yang kita tempat duduk ini tuh. Dibersihkan itu tempat yang di depannya. Jadi kalau kita makan permen amanginang, kita masukkan ke tas kita, jangan ditinggalin di situ. Di tempat sampah kita buang. Karena itu sudah dibersihkan semua. Itulah yang bisa diperbuat. Dan saya melihat mungkin kaum bapak ini nyapu di rumahnya pun gak pernah. Tetapi di gereja kok mau nyapu. Nyapu gereja mau. Tapi kalau di rumah patang nang mau maniup. Tapi membersihkan di sini. Seluruh sudut-sudut dibersihkan. Itulah persembahan untuk Tuhan. Dan itu juga kita katakan persembahan yang terbaik. Persembahan yang besar untuk Tuhan. Semuanya apa yang bisa kita perbuat. Apa yang bisa kita persembahkan. Milik kita. Milik bukan berarti hanya materi. Tetapi bagaimana saya mempersembahkan hatiku. Bagaimana saya mempersembahkan pikiranku. Bagaimana saya mempersembahkan kekuatanku. Mempersembahkan kesehatanku. Karena itu semua dari Tuhan. Maka semuanya akan saya persembahkan kepada Tuhan. Dari Tuhan
untuk Tuhan. Cukuplah dalam situasi nats ini harapan yang akhirnya kekecewaan dari masyarakat Yerusalem. Itu tidak terjadi lagi sekarang ini. Kita umat yang percaya tetap kita perdengarkan Hosanna, artinya Tuhan lepaskan kami, selamatkan kami. Sepanjang zaman, kapanpun, itu adalah misi Tuhan. Kita tidak ikut lagi berbuat mengatakan salibkan dia, tetapi kita akan mengatakan Hosanna, Hosanna. Diberkatilah yang datang dalam Tuhan. Selamat Minggu Pasion. Amin, kita berdoa. Kami akan selalu menyuarakan dan mengelu-elukan Hosanna kepada Tuhan. Karena keselamatan, kelepasan itu hanya dari Tuhan saja. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan kami dari belenggu dosa kami, dari keterikatan kami, dari hal-hal yang duniawi sehingga merusak iman kami. Tuhan, Hosanna, lepaskan kami, selamatkan kami. Kami berdoa pada hari Minggu ini, saat ini, juga buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nathan Aldemar Gefariel Aritonang, Sintua Doktorandus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk, RS Boru Sagala, Nyonya P. Gultom Putriani Kristina Boru Siburian, Desripa Pasaribu, Sintua Evangelis Insinyur W. Manurung, Doktorandus Iwan BM Tampubolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan, yang pada saat ini dimanapun jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami memohon dengan belas kasih-Mu Tuhan, dengan karunia-Mu, Tuhan menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan mereka dalam mengemban situasi penyakit mereka apapun itu. Dan kami yakin dengan hikmat Tuhan yang menerangi hati dan pikiran mereka secara jasmani, bisa jemaat-Mu sakit tetapi hati pikiran terutama iman mereka tidak mengalami sakit penyakit. Selalu menyuarakan dalam hati dan pikiran mereka, Hosanna, selamatkan, lepaskan Tuhan. Buat jemaat-Mu yang mengalami sukacita yang besar oleh karena kasih Tuhan yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, juga mendapatkan pekerjaan, berhasil dalam menjalankan tanggung jawab di pekerjaan,
anak-anak gerejamu yang sudah mendapatkan jodohnya, yang sudah berumah tangga, hadirnya lahirnya anak yang telah Tuhan karuniakan, sembuh dari penyakit, sehat-sehat dalam lindungan Tuhan dalam perjalanan, dalam menjalankan tanggung jawab aktivitas masing-masing, dan banyak lagi Tuhan yang kami syukuri, hal yang mensukacitakan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya, dan untuk hari-hari yang akan datang, dan juga untuk besok secara keseluruhan jemaat-Mu akan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan profesi masing-masing, mulai dari anak-anak yang masih sekolah dan juga kepada orang tua yang bekerja dimanapun mereka. Tuhan yang memberangkatkan mereka menjalankan pekerjaan tugas tanggung jawab mereka penuh dengan sukacita, dan persoalan pergumulan yang belum terselesaikan, baik itu di tengah keluarga dan juga di tengah pekerjaan masing-masing, mampukan mereka Tuhan untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu akan mampu menghadapi dan menjalankan semuanya. Terima kasih Tuhan atas seluruh kasih-Mu dan nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita, amang inang, amplop yang putih, itulah persembahan untuk salah seorang orang tua kita, amang kita sintua yang akan pensiun. Buat dari iman kita, doa kita untuk memberangkatkan ke masa pensiun, dan itu nanti di hari H pensiun akan kita serahkan kepada Amang Sintua Yos Simajuntak yang akan pensiun. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hati dan perbuatan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.